Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi perdagangan internasional. Setelah selesai membahas materi ini, diharapkan kalian dapat pertama, menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Dan yang ketiga, menjelaskan manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Setiap negara memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Contohnya, Saudi Arabia adalah negara yang sangat kaya akan minyak bumi. Tetapi, mereka memerlukan sumber daya alam yang lain seperti karet. Sementara di Indonesia, produksi minyak bumi belum mencukupi kebutuhan dalam negeri. Tetapi, Indonesia merupakan penyumbang 21% dari produksi karet alam dunia. Perbedaan potensi sumber daya alam yang dimiliki Saudi Arabia dan Indonesia menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Saudi Arabia memperdagangkan minyak bumi ke Indonesia, sementara dari Indonesia menjual karet ke Arab Saudi. Terjadinya perdagangan internasional menimbulkan aktivitas yang dinamakan ekspor dan impor. Ekspor adalah aktivitas mengirim atau menjual barang ke negara lain. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Sementara impor adalah masuknya barang dari negara lain. Negara pelaku impor disebut importir. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, anak-anak, sekarang faktor apa saja yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan potensi sumber daya alam masing-masing negara dipengaruhi oleh luas daerah, letak geografis, dan iklim. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Suatu negara yang kualitas sumber daya manusianya tinggi akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Selanjutnya, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien dibanding dengan negara yang tidak menguasainya. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Demikian juga keramik Cina menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain. Dan yang terakhir adalah perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional. Contohnya, perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Mari anak-anak kita lanjutkan membahas manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional, pertama, mempererat hubungan antar negara baik secara bilateral maupun multilateral. Yang kedua, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Manfaat yang ketiga, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Yang keempat, dapat memperluas lapangan kerja. Yang kelima, mendorong kegiatan produksi. Dan yang terakhir, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masing-masing negara. Di samping manfaat yang dapat diperoleh dari perdagangan internasional, ada beberapa hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional yang pertama menyangkut harga barang luar negeri yang lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Mengapa harga barang luar negeri lebih murah? Ada beberapa negara yang menganut politik dumping, yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Hambatan perdagangan internasional yang kedua adalah bea masuk yang tinggi. Hambatan yang ketiga yaitu adanya proteksi.
Proteksi adalah kebijakan untuk melindungi produksi dalam negeri. Hambatan yang keempat yaitu adanya kuota. Kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Hambatan perdagangan internasional yang lain, contohnya pertentangan politik dan peperangan. Nah, anak-anak, itulah pembahasan materi mengenai perdagangan internasional. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Kita bertemu lagi pada pembahasan materi selanjutnya.